A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para ustadz, ustadzah, para santriwan, santriwati, para jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Begitu juga dengan nikmat iman dan Islam, sehingga dengannya alhamdulillah kita semuanya bisa bermajlis bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ya segala apa yang kita usahakan, yang di situ kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya itu diterima insyaallah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, minadh-dhulumati ilan nur. Para jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yang mana kita membahas kitab yang kecil ya, Kutaib ya, Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Kitab yang dikarang oleh beliau Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi ya. Yang mana sekarang insyaallah kita sudah sampai di pembahasan ya Adabul Muasyarah ya. Adabul Muasyarah yang sebelumnya kemarin kita membahas dua pembahasan, yaitu hukukul qarabah dan hukukul jiron, hak-hak kerabat dan hak-hak tetangga ya. Ini sudah kita bahas bersama-sama. Kemudian adapun di pagi hari ini ya, insyaallah kita akan membahas ya adabul muasyarah ya. Adabul muasyarah, dan nanti masih ada waktunya bisa kita lanjutkan di al-ulfah seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adabul muasyarah, adab-adab di dalam bergaul ya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk sosial. Enggak bisa kita hidup sendiri ya. Senikmat apapun yang kita rasakan, senyaman apapun tempat kita tinggal, sebesar ya, selengkap apapun fasilitas yang kita dapatkan, itu kalau kita hidup sendiri itu nggak bisa ya. Bisa kita lihat di siapa ya, Nabi Adam alaihissalam. Beliau sudah tinggal di surga, sudah mendapatkan fasilitas kenikmatan, tapi ternyata juga butuh teman ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan ya Siti Hawa seperti itu ya, sebagai apa namanya, menjadi istri beliau. Nah, sekali lagi kita adalah makhluk sosial yang mana kita ini butuh orang lain untuk kita interaksi, untuk kita bergaul ya, dan yang lain sebagainya. Nah, maka sempurnanya Islam ini jamaah sekalian, Islam mengatur kita dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Atau sering kita dengar dengan sejak kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Islam sudah mengatur itu semuanya. Sehingga dalam konteks ini ya Islam ya tidak melarang kita, Islam menganjurkan kepada kita untuk bergaul ya kan, bermuamalah ya, hablum minan nas
Bergaul, berinteraksi, akan tetapi di situ ada aturan dan adab-adabnya. Nah, apa adab-adab bergaul ini? Nah, disebutkan oleh muallif rahimallahu taala. Ya, kita lihat qala al-muallif rahimallahu taala adabuha katsiratun. Adabnya banyak sekali. Ya, adabnya banyak sekali. Minha di antaranya. Nah, adab daripada bergaul ini banyak sekali. Akan tetapi dalam kitab kecil ini tidak disebutkan semuanya. Hanya disebutkan minha di antaranya, ya. Di antara adab-adab dalam bergaul itu apa? Nah, di sini disebutkan yang pertama tolaqatul wajhi, ya, tolaqatul wajhi. Apa itu tolaqatul wajhi? Ya, wajah yang berseri-seri, ya. Wajah yang berseri-seri, wajah ceria, mudah senyum, ya, tidak mengekspresikan ya, marah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bergaul, berinteraksi dengan orang, ya kita dianjurkan untuk apa? Adabnya, ya wajahnya berseri-seri, ya mudah senyum, ya. Nah, mudah senyum. Ya, satu syaratnya tapi yang penting tetap ada orangnya, jangan sampai senyum-senyum sendiri, ya. Ya, kalau senyum sendiri malah bahaya seperti itu, ya. Baik, ini yang pertama. Nggih. Ya. Ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya walinul janib. Linul janib, lemah lembut, ya. Linul janib, lemah lembut. Ya, kita lemah lembut, tidak kasar, ya. Ketika kita berinteraksi atau bergaul dengan orang lain. Kemudian selanjutnya, ya. Wal isga'u ila haditsil ashir. Al isgo'. Al isgo' itu mendengar dengan seksama, ya. Mendengar dengan baik, ya. Kepada apa? Ila haditsil ashir. Pada ya pembicaraan lawan bicara kita. Nah, kita ngobrol, kita berbicara dengan orang lain, kita dianjurkan untuk apa? Ya, mendengarkan dengan seksama. Jangan kemudian ketika orang lain berbicara dengan kita, bahkan itu bicaranya serius, kita malah scroll kan gitu ya, scroll HP-nya atau memperhatikan yang lain seperti itu. Kemudian juga adab dalam bergaul ini wal waqaru bila kibrin, al waqar, ya. Al waqar bila kibrin. Waqar itu tenang, wibawa, ya. Wibawa tanpa adanya kesombongan. Wibawa, tenang, ya, begitu. Kemudian juga selanjutnya wasukutu indal hazli, as-sukut, ya, wasukut indal hazli, diam ketika al hazli, ketika bercanda yang berlebihan, ya, misalnya lawan bicara kita atau teman kita bicaranya ini bercandanya berlebihan, kita nggak usah ikut-ikutan, kan gitu, kita diam. Seperti itu, ya, tidak melanjutkan ya bercandaan yang berlebihan tadi, seperti itu. Kemudian wasoffu aniz zalal. Nah, wasoffu aniz zalal, as-soffu, lapang dada atau memaafkan aniz zalal, ketergelinciran atau kesalahan. Memaafkan kesalahan, ya, memaafkan kesalahan, ya, orang lain. Wasoffu anis zalal. Ini. Kemudian selanjutnya, ya, wal muasatu. Al muasatu. Al muasatu ini apa? Ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Misalnya orang lain itu sedih, ya kan? Nah, contoh mungkin sekarang saudara-saudara kita yang ada di mana? Aceh, ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang mana mereka merasakan, ya, mereka mendapatkan musibah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-muasah ini adalah ya kita merasakan apa yang mereka rasakan sehingga darinya nanti timbul bantuan, gitu ya. Nah, muasah ini lebih kepada bantuan secara harta benda, ya. Itu al-muasah, membantu saudara, ya, membantu saudara seiman kita. Kemudian juga adab dalam bergaul di sini disebutkan watarkul iftikhar, ya.
meninggalkan sikap iftikhar, apa? Berbangga diri, ya. Membanggakan diri, ya, iftikhar. Dengan apa? Bil jahi wal gina. Bil jah, dengan jabatan, kedudukan, ya. Wal gina, dan kekayaan, ya. Di sini kita meninggalkan sikap membanggakan diri sendiri dengan al-jah wal gina, kedudukan dan kekayaan, kan begitu. Ya, sudah jadi memiliki jabatan, memiliki kekayaan, malah membanggakan diri sendiri. Nah, justru yang terjadi ketika kita melakukan ini apa? Fa inna dzalika, ya, fa inna dzalika, karena sungguhnya hal demikian itu, maksudnya kalau dia membanggakan diri dengan kedudukan dan kekayaan tadi, maka itu malah mujibulis sukuti, ya, min ayunin nas. Mujibulis sukut, menyebabkan dia jatuh, ya, min ayunin nas, dari mata manusia, ya. Kan bisa kita lihat orang-orang yang justru membanggakan diri sendiri dengan kekayaan yang dia miliki, dengan jabatan yang dia miliki, ya kan? Justru malah itu akan, ya, menjatuhkan dirinya di hadapan manusia. Alah, baru punya kekayaan sudah sombong. Nah, itu kan komentar-komentar orang, ya kan? Baru jadi anggota TTT misalnya, ya, sudah sombong dan sebagainya. Nah, maka ini justru menjatuhkan kita di hadapan manusia, ya. Baik, wa minha, dan diantaranya juga, diantara adab-adab dalam bergaul ini jamaah sekalian apa? Kitmanusir, ya, kitmanusir. Kitman artinya apa? Menyembunyikan atau menyimpan, asir, rahasia. Pasti teman kita memiliki rahasia atau aib yang dia malu kalau diketahui oleh orang lain. Ngepasi kita tahu itu, ya, maka jangan kita beberkan, bocorkan, sebarkan, ya. Maka diantara adab dalam bergaul adalah apa? Kitmanusir, yaitu menyimpan rahasia. Atau aib yang dimiliki oleh saudara kita, tangkin dan sebagainya, ya. Apa itu? Kenapa? Li'annahu, karena apa? Karena laqimah, tidak ada harganya, ya, tidak ada harga. Di sini tidak ada harga diri, maksud tidak ada harga diri bagi siapa? Liman, ya, bagi siapa? Liman la yaktumul asror, bagi dia yang tidak menyimpan rahasia, ya, tidak ada harga dirinya. Pokoknya apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan langsung diceritakan ke orang lain. Nah, ini, ya. Maka dalam sebuah hadis kan disebutkan, cukuplah orang itu dikatakan dusta ketika dia menyampaikan apa yang dia dengar, ya. Asal sampaikan gitu, ya. Entah benar apa tidak. Apalagi malah nanti jadi bahan ejekan, gunjingan, gibahan dan sebagainya, ya, seperti itu. Qala syair, berkata seorang penyair, ya, penyair berkata. Apa yang dikatakan? Idza mal mar'u lam yahfad thalatha. Idza mal mar'u lam yahfad thalatha. Ya. Apa artinya ini? Apabila al-mar'u, apabila seorang itu lam yahfad thalatha, apabila seorang itu tidak menjaga 3 perkara, ya, lam yahfad thalatha, maka apa? Fabi'hu, maka juallah dia. Kalau kita menjual barang berarti kita melepaskan, ya, kita melepaskan barangnya atau kita tinggalkan barangnya. Maka dalam hal ini bisa kita artikan maka juallah atau maka tinggalkanlah dia, ya. Tinggalkanlah orang itu atau juallah orang itu walau bikafin, kaf, ya, walau bikafin min romat, walaupun hanya dengan segenggam romat, debu atau abu, ya. Romat ini artinya abu misalnya kita masak pakai kayu, ya, itu kan ada abunya, itu nama romat. Nah, itu segenggam abu itu berharga apa tidaknya, mas kalian? Berharga apa tidak? Tidak. Nah, orang-orang yang tidak menjaga 3 perkara dalam hidupnya, ya kan,
maka juallah dia walaupun dengan segenggam abu tadi. Ya, harganya walaupun dengan harga segenggam abu tadi. Siapa mereka yang 3 orang ini? Di bawahnya disebutkan wafaan lis sodik. Pertama, wafaan lis sodik, setia kawan, setia dengan sahabatnya, ya. Wafaan lis sodik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Wabadla malin, wabadla mali. Ini mudah mengeluarkan harta, maksudnya dermawan, gitu ya. Mudah mengeluarkan hartanya, membagi ke temannya, gitu. Dermawan. Yang kedua. Nah, yang ketiga, wakitmanas sarairi fil fuadi. Wakitmanas sarairi fil fuadi. Menyembunyikan atau menyimpan rahasia fil fuadi, di dalam hati, ya. 3 orang, saya ulangi lagi, apabila seorang itu tidak menjaga 3 perkara, ya, maka juallah dia walaupun dengan segenggam abu. Siapa mereka yang 3? Wafaan lis sodik, yaitu setia kawan. Yang kedua badla malin, mudah mengeluarkan hartanya, maksudnya dia dermawan. Yang ketiga kitmanas sarairi fil fuadi, ya, menyimpan rahasia di dalam hatinya. Kalau tidak memiliki 3 ini, maka jangan jadikan dia sebagai teman. Kan begitu kata syair ini, seperti itu. Baik, ini diantara adabul muasyarah, adab-adab dalam bergaul. Apa tadi? Wajah yang berseri-seri. Yang kedua lemah lembut, mendengar dengan baik, ya, wibawa tapi tidak ada sombong. Kemudian diam ketika ada bercandaan yang berlebihan, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, kemudian juga membantu saudara yang merasakan kesusahan dan tidak membanggakan diri sendiri. Dan juga yang terakhir apa? Menjaga rahasia, ya, atau menyimpan rahasia. Jangan mudah-mudah cerita tentang aib orang lain kepada orang lain, seperti itu. Baik. Ini adabul muasyarah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas, ya, pembahasan al-ulfah, ya, al-ulfah. Al-ulfah ini artinya apa? Bisa kita artikan keakraban, ya, keakraban, damai, harmoni, ya. Ini masih hablum minan nas, ya. Karena memang untuk bisa masuk ke dalam surga itu nggak cukup dengan ibadah, kan, ya, melainkan harus kita lengkapi dengan muamalah. Seorang mukmin yang sejati itu adalah ibadahnya bagus, muamalahnya juga bagus, hubungan dengan Allahnya bagus, hubungan hablum minan nasnya juga bagus, seperti itu. Sehingga di sini pun juga masih pembahasan hablum minan nas, ya, al-ulfah, keakraban atau damai, harmoni, gitu ya. Ini. Maka dalam pembahasan ini nanti apa yang dimaksud dengan ulfah? Kemudian siapa yang harus kita akrabin, kan, gitu ya. Kemudian kenapa kita harus akrab dengan mereka? Kan begitu, ya. Nah, maka dalam pembahasan ini nanti sekurang-kurangnya kita nanti harus akrab dengan 5 sosok atau 5 kriteria orang, ya. Seperti itu. Baik, kita mulai saja. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-ulfah, apa itu ulfah? Hiyal istinasu, al-istinasu bin nasi, al-istinasu bin nas. Itu artinya apa? Merasa damai dengan manusia. Al-istinasu bin nas, merasa damai dengan manusia, nggak ada konflik, nggak ada cekcok, nggak bertengkar, sebagainya, ya. Bin nas. Kemudian wal farahu biliqaihim, ya, wal farahu biliqaihim, dan bahagia dengan bertemu mereka. Nah, ulfah itu apa tadi? Ulfah itu adalah merasa damai dengan orang lain dan bahagia bertemu dengan mereka. Begitu, ya. Nah, ini bisa kita artikan keakraban, ya, keakraban. Nah, apa penyebab adanya keakraban ini? Ya, di sini sebutkan wa asbabuha khamsatun. Ya, sebabnya ada 5. Ya, sebabnya ada 5.
Di sini kita garis bawahi terlebih dahulu, pembahasan di bawah ini nanti ya adalah sebagai sebuah evaluasi buat kita semuanya. Ini loh 5 yang harus kita akrabin. Ketika kita sudah masuk di 5 kategori ini, tapi malah kita nggak harmonis, kita nggak akrab, maka ini perlu kita evaluasi masing-masing kita seperti itu. Itu yang nanti kan pembahasan ini. Wasbabuha khamsatun, sebabnya 5. Awwaluha ad-dinu. Nah, penyebab yang pertama yang menjadikan kita bisa akrab itu apa? Ad-din adalah agama. Ad-din, sama-sama muslim, se-Islam, seiman ya. Begitu. Sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Ini buat kita harus akrab. Ya. Kenapa? Li'anna kamalal iman. Karena kamalal iman, karena sempurnanya iman yujibul atfa, itu menyebabkan atfa, lembut atau kasih sayang. Nah, menyebabkan kasih sayang. Maksudnya di sini dengan alasan agama itu sebenarnya sudah bisa menjadikan kita akrab kepada sesama kita. Tapi nyatanya ada nggak di sekitar kita, walaupun sama-sama Islam, sama-sama mukmin, tapi gontok-gontokan, ya kan? Saling serang misalnya. Nah, ini sekali lagi sebagai bahan evaluasi buat kita, kan gitu. Nah, yang seharusnya kita akrabin adalah alasannya adalah agama tadi. Nah, ketika kita sama-sama Islam, sama-sama mukmin, ya maka tidak ada alasan sebenarnya untuk kita apa? Ya saling serang dan sebagainya. Hanya beda kostum, hanya beda baju saja, ya. Nah, ini malah kita sebagainya. Padahal Islam menganjurkan kepada kita untuk damai seperti itu. Ini yang pertama ya. Awaluha ad-din. Kemudian yang kedua wathaniha an-nasab. Nah, yang kedua adalah an-nasab. Nasab hubungan darah. Kakak, adik, ibu, bapak ya dan seterusnya. Wasaniha an-nasab. Yang kedua adalah nasab. Kenapa nasab ini? Ya, karena li'annal insan, ya, karena manusia itu ya yahnu ala aqaribihi, yahnu ya, mereka cenderung kepada kerabat-kerabatnya, kan begitu. Normalnya manusia itu mereka apa? Cenderung kepada kerabat-kerabatnya. Wa yatawaddadu ilaihim, dan juga mereka apa? Kasih sayang di antara mereka juga. Ya, kasih sayang di antara mereka. Ini normalnya ketika satu nasab, pasti mereka apa? Pasti mereka cenderung kepada kerabatnya, kemudian kasih sayang di antara mereka. Kemudian juga wayakuful adza anhum. Nah, wayakuful adza anhum. Dan juga normalnya ketika senasab itu mereka menahan diri dari ya gangguan, ya, menahan diri dari mengganggu saudaranya, begitu ya, begitu, menahan diri dari menyakiti mereka ya. Wa yakuful adza anhum, menahan diri dari menyakiti mereka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang di sini ini sebenarnya bukan hadis Nabi ya, tapi adalah kata-kata hikmah ya, yang senada dengan hadis Nabi, gitu maksudnya. Jadi misalnya karena di sini kalau kita cari hadisnya itu nggak ada riwayatnya, begitu ya, nggak ada riwayatnya. Yang beliau cantumkan di sini adalah kata-kata hikmah, tapi ya senada dengan hadis Nabi, begitu ya. Apa kata beliau? Innar rohima idza tamasat ta'atofat. Nah, innar rohima, sesungguhnya hubungan rahim, ya, hubungan rahim nasab, ya. Idza tamasat, apabila bersentuhan, ya, tamasat, apabila saling bersentuhan, maka niscaya ta'atofat, maka akan timbul rasa kasih sayang. Maksudnya apa? Hubungan rahim ketika sering berinteraksi, ketika saling mengunjungi, ya kan, maka akan timbul rasa kasih sayang. Nah, ini kata-kata hikmah yang senada dengan hadis Nabi. Kalau hadis Nabi apa bunyinya? Ar-rohimu sujnatun minar rohman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, ar-rohimu sujnatun minar rohman. Ini hadis Nabi.
Apa? Rahim. Hubungan rahim itu ya berasal dari Ar-Rahman, ya. Yaitu dibangun di atas kasih sayang. Kan begitu ya. Hubungan rahim dibangun di atas kasih sayang. Ini hadisnya. Baik. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang pertama penyebabnya adalah ad-din. Yang kedua penyebabnya adalah an-nasab. Yang ketiga penyebab daripada ulfah ataupun keakraban ini adalah wasalitsuha al-musaharah. Nah, apa itu al-musaharah? Al-musaharah hubungan kekeluargaan disebabkan karena pernikahan. Ya, misalnya besanan, ya, besanan. Misalnya menantu dengan mertua. Ya, kita ada menantu dengan siapa? Dengan ada ipar, kakak ipar dan sebagainya, ya. Ini maksudnya. Yang seharusnya kita akrab. Kenapa? Li'annal insan, karena manusia itu idza ahabba irsahu, apabila dia mencintai pasangannya, ya, istrinya, ya, atau suaminya, ya, apabila dia mencintai istrinya, pasangannya, maka apa? Ahabba, maka dia akan mencintai kullaman yantami ilaiha. Nah, maka dia akan mencintai kullaman yantami ilaiha. Dia akan mencintai siapapun yang berhubungan dengannya. Begitu ya. Entah dengan apa ibunya, dengan saudaranya, kan begitu. Normalnya seorang seperti itu, ketika dia mencintai pasangannya, maka dia pun juga akan mencintai siapapun yang berhubungan dengan pasangannya ini. Ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, dan seterusnya. Kan gitu ya. Baik. Maka qala Khalid bin Yazid, qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah, ya. Siapa Khalid? Anaknya Yazid. Siapa Yazid? Anaknya Muawiyah, ya. Begitu. Berkata Khalid. Apa kata beliau? Kana abghadu khalqillahi ilayya. Nah, kana abghadu khalqillahi ilayya adalah sebenci-bencinya khalqillah, makhluk Allah, ilayya, bagiku. Ya kan kata beliau. Sebenci-bencinya makhluk Allah bagiku, maksudnya makhluk Allah yang paling aku benci, ya kan gitu. Siapa? Aluz Zubair, keluarganya Zubair, ya sama-sama sahabat, akan tetapi ya mereka ada konflik kan ya waktu itu ya, Muawiyah, ya. Aluz Zubair, keluarga Zubair, ya. Nah, sampai kapan? Hatta tazawwajtu minhum, sampai aku menikahi dari mereka. Kata Yazid, ya. Kata siapa? Khalid, kata Khalid. Sampai aku menikahi dari mereka, ya maksudnya dari keluarga Zubair itu. Fasoru, maka mereka menjadi ahabba khalqillah ilayya, cinta-cintanya makhluk Allah bagiku. Maksudnya, maka mereka menjadi makhluk Allah yang paling aku cintai. Masya Allah. Sebelum nikah, ya, keluarga Zubair menjadi orang yang paling dibenci sama Khalid bin Yazid bin Muawiyah ini. Tapi begitu menikah dengan salah satu daripada keluarga Aluz Zubair ini, ternyata Aluz Zubair atau keluarga Zubair menjadi makhluk Allah yang paling dicintai oleh Khalid, ya, masya Allah, luar biasa. Nah, ini keakraban ditimbulkan dari al-musaharah tadi, ya, dari hubungan keluargaan yang disebabkan karena pernikahan, seperti itu. Baik, kemudian sebab yang keempat, ya, warabiuha albirru. Nah, sebab yang keempat adalah kebaikan. Apa albirru maksudnya di sini? Wahwal ihsanu ilan nasi. Itu adalah apa? Ihsan ilan nas, ya, perbuatan baik kepada manusia, orang lain, ya. Berbuat baik kepada orang lain. Nah, ternyata kebaikan atau perbuatan baik kepada orang lain menjadikan kita bisa akrab, ya, maksudnya. Qala syair, berkata seorang penyair, ya. Syair lagi nih, ya. Apa katanya? Ahsin ilan nasi tastabid kulubahum. Ahsin filul amr, ya. Ahsin apa? Berbuat baiklah ilan nas, kepada orang, kepada manusia. Berbuat baiklah kepada manusia. Niscaya apa?
tastabid qulubahum. Niscaya kamu bisa menaklukkan hati mereka. Kamu bisa menundukkan hati mereka. Masya Allah, betapa banyak orang-orang yang ditundukkan hanya karena kebaikan ataupun makanan. Ya kan? Inilah yang dilakukan oleh ya orang-orang misionaris ketika terjadi bencana, ya kan? Mereka datang membawa sarimi, bawa bantuan. Kemudian apa? Kemudian mereka tawarkan agama Kristen, ya kan? Nah, maka seringnya orang itu malah murtad tuh hanya gara-gara kebaikan dilakukan oleh orang lain seperti itu. Nah, maka kita rumus ini sudah rumus sampaikan kepada kita semuanya. Berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya kamu bisa menundukkan hati mereka. Seperti itu ya. Maka lanjutannya fatolama ini betapa seringnya ya. Fatolama ista'badal insana ihsanu. Betapa seringnya ya, betapa sering ya ista'badal insana ya, seorang itu ditundukkan hanya karena ihsanu, satu kebaikan ya. Betapa seringnya seorang itu ditundukkan, ditaklukkan atau dihambakan kalau bahasa di sini ya. Namanya hamba itu kan senantiasa ada budak, ada tuan. Nah, budak itu kan senantiasa mengikuti apa yang dia dikatakan oleh tuannya, seperti itu ya. Maka dalam konteks ini kalau kita ingin menghambakan orang ya, maka berbuat baiklah kepada mereka. Sekali lagi, betapa banyak manusia itu ditaklukkan hanya gara-gara satu kebaikan. Baik, terakhir ya. Wa khamisuha yang kelima daripada penyebab keakraban ini jamaah sekalian, al-ikha. Apa itu al-ikha? Persaudaraan. Tapi bukan nasab ya. Bukan juga nasib gitu ya. Ini adalah sama-sama mukmin begitu. Misalnya dipersaudarakan lantaran sama agama, sesama muslim, sebagaimana Rasulullah SAW mensaudarakan antara muhajirin dan ansor, begitu ya. Wa khamisu al-ikha, persaudaraan. Kama akho Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan siapa? Bainal muhajirin wal ansor, di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Dulu kan mereka suka berperang kan ya, Aus dan Khazraj kan gitu ya. Sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang terus mereka ya. Tapi begitu Rasul, masya Allah, mereka bisa dipersaudarakan ya. Disebutkan juga dalam firman Allah, wa allafa baina qulubihim, kan gitu ya. Ya, disatukan hati mereka oleh Subhanahu wa taala, atau diakrabkan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk apa? Litakwa robitotuhum ya. Untuk menguatkan ikatan mereka. Jadi Rasul mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor untuk menguatkan ikatan keimanan mereka. Terutama. Kemudian watazida ulfatahum ya. Watazida ulfatahum ya. Dan untuk menambah ya tadi keakraban mereka ya. Rasul mempersaudarakan untuk menambah keakraban mereka. Nah, di bawahnya ini apa? Wa amma fadlul ulfah. Adapun keutamaan daripada ulfah ini apa? Nah, ini saya sebutkan fal ifadatu wal istifadah. Ada ifadah, ada istifadah. Ifadah itu apa? Memberi ya faedah, manfaat. Wal istifadah, mendapatkan manfaat. Nah, keutamaan daripada ulfah ini adalah memberi manfaat dan mendapatkan manfaat. Wat ta'awunu 'alal birri wat taqwa, dan juga bisa saling tolong menolong ya dengan kebaikan dan takwa. Kalau sudah memberikan manfaat, sudah mendapatkan manfaat, juga sudah bisa saling tolong menolong dengan kebaikan dan takwa, maka apa yang terjadi? Wa bidzalika tastaqimul ahwalu wa ta'tadilul umuru. Nah, maka dengan itu nanti bisa teratur keadaannya. Keadaan menjadi baik, teratur. Wa ta'tadilul umur, dan juga
ya urusan akan menjadi seimbang kan gitu ya, seimbang ya. Begitu ya antara ya ibadah dan muamalah tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Apa artinya? Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali ikatan Allah ya kalian semuanya, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Nah, ini Islam mengajarkan kepada kita menganjurkan kepada kita supaya kita bersatu. Nah, akrab tadi. Maka pembahasan kita ini adalah 5 yang menyebabkan kita akrab dengan orang lain. Pertama karena agama, yang kedua karena nasab, yang ketiga karena musoharoh atau hubungan kekeluargaan yang disebabkan karena pernikahan, yang keempat albirru, kebaikan, yang kelima persaudaraan. Nah, sekali lagi ini sebagai bahan evaluasi buat kita semuanya. Ketika kita sudah masuk dalam 5 kategori ini tapi ternyata kita belum akrab, belum harmoni dengan sama kita, maka ini kita ingat-ingat lagi ya untuk menjadi bahan evaluasi kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Hanya ini mampu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.